Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Sukmadiantika dengan NPM 205104034. Eh, Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian dari eh, mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian saya ini berjudul Pengaruh Aplikasi Gojek Terhadap Ekonomi Masyarakat dengan Kesejahteraan Keluarga sebagai Mediasi. Dan studi kasus saya mengambil masyarakat Bandar Lampung. Pada judul ini dipaparkan bahwa variabel X dinyatakan oleh munculnya aplikasi Gojek, sedangkan variabel Y dinyatakan dari ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebagai variabel mediasi. Nah, presentasi pertama yakni fenomena apa yang jadi latar belakang dari penelitian saya kali ini. Jadi, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, peningkatan ini yang menyebabkan semakin besar pula kebutuhan pada bidang transportasi. Peningkatan ini tentu akan mempengaruhi tingkat jumlah pengguna transportasi, baik umum maupun pribadi. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penyebab masalah mobilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Faktor penyebab masalah mobilitas dalam pelaksanaan ini yakni seperti kemacetan, peningkatan jumlah kendaraan besar ya yang tidak disertai dengan penambahan jaringan menjadi salah satu faktor peningkatnya masalah kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Bandar Lampung ini. Peningkatan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, tentunya sejalan dengan peningkatan jumlah kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sehingga untuk dapat menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi sangat diperlukan eh, sangat diperlukan mode transportasi yang efektif untuk menghindari dan mengurangi kemacetan. Eh, Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalu lintas, angkutan umum, dan masalah ketertiban lalu lintas. Ini dikemukakan oleh Munawir pada tahun 2007. Tercatat bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Lampung meningkat setidaknya 100.000 unit per tahun dan jumlah terbanyak berada di Kota Bandar Lampung. BPS mencatat pada tahun 2020 jumlah kendaraan di Lampung sebanyak 3.638.899 unit dan pada tahun 2021 meningkat hingga 3.766.147 unit dengan data per kabupaten dicantumkan sebagai berikut. Sebagai ini ya. Nah, Gojek merupakan ojek online berbasis aplikasi online yang paling banyak diminati masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Sukmadiantika dengan NPM 205104034. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian saya yakni pengaruh aplikasi Gojek terhadap ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan keluarga sebagai mediasi. Dan saya mengambil masyarakat Bandar Lampung sebagai studi kasus. Di mana
dipaparkan bahwa variabel X dinyatakan oleh munculnya aplikasi Gojek dan variabel Y dengan ekonomi masyarakat, sedangkan kesejahteraan keluarga sebagai variabel mediasi. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, peningkatan ini juga menyebabkan semakin besar pula kebutuhan pada bidang transportasi. Peningkatan ini tentu mempengaruhi tingkat jumlah penggunaan transportasi, baik umum maupun pribadi. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penyebab masalah mobilitas di kota-kota besar, yakni seperti munculnya kemacetan dan lain-lain. Peningkatan jumlah kendaraan yang besar yang tidak disertai dengan penambahan jaringan jalan menjadi salah satu faktor kemacetan tersebut, yang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Bandar Lampung ini. Nah, peningkatan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, tentunya sejalan dengan peningkatan kemacetan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, tercatat bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Lampung meningkat setidaknya 100.000 per tahun dan jumlah terbanyak berada di Kota Bandar Lampung. BPS mencatat bahwa pada tahun 2020 jumlah kendaraan di Lampung sebanyak 3.638.899 unit 9 unit, dan pada tahun 2021 meningkat hingga 3.766.147 unit dengan data per kabupaten dicantumkan sebagai berikut. Gojek merupakan aplikasi ojek online berbasis online yang Gojek merupakan ojek yang berbasis aplikasi online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei Daily Social ID yang menunjukkan bahwa sebanyak 85,22% responden telah menggunakan layanan ini, yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut. Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitranya dan menyediakan layanan-layanan seperti pengiriman barang, pemesanan pesan antar makanan, belanja bahan pangan, e-wallet, dan lain sebagainya. Mitra merchant ekosistem Gojek yang menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia sebesar 93%. Mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi dan 55% mitra UMKM naik kelas berdasarkan klasifikasi omset. Munculnya perusahaan Gojek menghadirkan sumber kehidupan baru di kalangan masyarakat, seperti masyarakat Bandar Lampung. Hal tersebut menggambarkan bahwa kehadiran transportasi berbasis online ini menjadi kebutuhan masyarakat di era digitalisasi seperti ini. Keberadaan Gojek saat ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan tetap maupun paruh waktu yang menguntungkan. Meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi Gojek membuat peningkatan pula pada permintaan tenaga kerja sebagai pengemudi Gojek atau driver Gojek ya. Hal tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia dengan menciptakan tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa Gojek mampu membawa kesejahteraan para
pengemudinya, di mana jika kesejahteraan dinilai dari pengembangan ekonomi dari pendapatan yang meningkat juga. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi Gojek menimbulkan banyak pengaruh baik dalam kehidupan masyarakat. Maka peneliti eh, menentukan pengambilan variabel kesejahteraan keluarga sebagai mediasi. Berdasarkan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya adalah variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan studi kasus masyarakat Banda Lampung karena merupakan daerah yang mulai berkembang di kota Lampung yang mengalami peningkatan pesat dan dalam jumlah ekonomi dan daerah dengan jumlah kendaraan tertinggi di sekitar tahun 2017 dan 2018 mulai mengurangi disertasi dengan laju ekonomi yang meningkat pesat sehingga peneliti saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut, yakni pengaruh munculnya aplikasi Gojek terhadap ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan keluarga sebagai mediasi. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian peneliti. Yang pertama, bagaimana pengaruh keberadaan Gojek bagi masyarakat Bandar Lampung? Apakah itu benar-benar berpengaruh pesat atau berpengaruh tidak tidak baik? Yang kedua, bagaimana peningkatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Bandar Lampung? Selanjutnya, seberapa besar pengaruh keberadaan Gojek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Bandar Lampung? Apakah benar munculnya aplikasi Gojek di Kota Bandar Lampung ini benar-benar dapat mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat Bandar Lampung? Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh Gojek terhadap masyarakat Bandar Lampung untuk menjawab dari permasalahan yang sebelumnya. Yang kedua, peningkatan ekonomi masyarakat Bandar Lampung setelah adanya Gojek. Yang ketiga, seberapa berpengaruhnya keberadaan Gojek terhadap peningkatan ekonomi pada masyarakat Bandar Lampung. Pada penelitian saya ini, sebagai penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu seperti dampak keberadaan Gojek terhadap ekonomi masyarakat di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang ditulis oleh Nur Aliyah pada tahun 2019 dengan hasil penelitian bahwa layanan Gojek sangat diterima dengan baik oleh masyarakat dikarenakan perusahaan Gojek dan driver memiliki kehandalan yang baik dalam melayani jasa transportasi, penurunan finansial untuk apresiasi yang mengurang semenjak hadirnya Gojek dan perubahannya yang signifikan pada jumlah pendapatan dan jumlah pelanggan driver angkutan umum dengan rata-rata pendapatan setelah kehadiran Gojek terdapat sekitar 114.285 rupiah dengan jumlah pelanggan sekitar 54,57 serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berwirausaha dan mitra dengan Gojek seperti UMKM yang bermitra dengan Gojek itu sebesar 13% sesuai meningkatnya jumlah pelanggan per hari. Landasan teori yang pertama saya menggunakan
Pengertian transportasi online, yakni seperti yang dikemukakan oleh Adi Sasmita 2014 halaman 1, transportasi bisa diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Online adalah suatu jaringan yang berhubungan dengan internet menurut Wijaya dalam Riswanda 2019. Yang kedua, Gojek menurut IZ 2019 halaman 12, Gojek adalah perusahaan yang bergerak pada penyedia layanan transportasi ojek yang berbasis online. Layanan yang diberikan berupa bantuan teknologi dan call center untuk pemesan moda transportasi tersebut. Yang ketiga, kebijakan tentang transportasi online. Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait transportasi online pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 11 bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan dan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Yang keempat, kesejahteraan. Sesuai dengan variabel saya ya. Kesejahteraan menurut Undang-Undang Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Yang kelima, pengaruh transportasi online terhadap perekonomian. Transportasi memiliki peranan penting terhadap perekonomian untuk menghubungkan faktor produksi, pengolahan, dan distribusi yang dibutuhkan masyarakat. Maka akan membutuhkan peranan sektor transportasi. Jadi transportasi ini begitu penting kehadirannya dalam perekonomian. Nah, yang terakhir ekonomi. Ekonomi menurut Bahrodin Jaroni Noveria 2019 halaman 1 merupakan suatu studi cara atau metode yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk tercapainya optimalisasi dan mencapai tujuan yang paling baik. Sebelum ke hipotesis, penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai peneliti menggunakan 10 penelitian terdahulu sebagai penunjang dan pembanding dengan penelitian yang sedang saya lakukan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Di antaranya saat ini saya sebutkan dua, di antaranya pada penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang berjudul Dampak Keberadaan Gojek Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan yang ditulis oleh Nur Aliyah 2019 dengan hasil penelitian bahwa layanan Gojek sangat diterima dengan baik oleh masyarakat dikarenakan perusahaan Gojek dan driver memiliki kehandalan yang baik dalam melayani jasa transportasi, penurunan finansial untuk operasional yang mengurang semenjak hadirnya ojek, dan perubahannya yang signifikan pada jumlah pendapatan dan jumlah pelanggan driver angkutan umum dengan rata-rata pendapatan sebelum kehadiran Gojek sekitar Rp264.285 dengan pelanggan sejumlah 120 orang. Sedangkan setelah kehadirannya pendapatan sekitar Rp114.285 dengan jumlah pelanggan sekitar 54,57 serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berwirausaha dan bermitra dengan Gojek sekitar 13% sesuai peningkatan jumlah pelanggan per hari. Dan penelitian yang kedua yakni berjudul Efisiensi Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan yang diteliti oleh Aprima Shefrino
Penelitian yang kedua yang berjudul Efisiensi dan Dampak Ojek Online terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan yang diteliti oleh Aprima Syafrino dengan hasil penelitian ini dan penelitian yang kedua yakni yang berjudul Efisiensi dan Dampak Ojek Online terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan yang diteliti oleh Aprima Syafrino dengan hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa transportasi ojek online merupakan transportasi umum yang lebih efisien dalam hal untuk waktu tempuh dan dalam biaya perjalanan. Selain itu, dapat menciptakan kesempatan kerja juga. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa transportasi ojek online merupakan transportasi umum yang lebih efisien dalam hal waktu tempuh dan biaya perjalanan. Selain itu, dapat menciptakan kesempatan kerja juga untuk meningkatkan penghasilan pengemudi, menunjukkan bahwa keberadaan ojek online hanya meningkatkan kesejahteraan pada pengemudi Grab dan Gojek, berbeda dengan pengemudi Uber yang bekerja tidak perlu waktu dalam menurunkan pendapatan pengemudinya. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki 3 hipotesis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hadirnya aplikasi Gojek berpengaruh positif signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Yang kedua, hadirnya aplikasi Gojek berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif antara ekonomi masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga. Studi kasus perbankan syariah di tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya, metodologi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 10 metodologi penelitian untuk menunjang dilakukannya penelitian ini, yakni yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah sekitar Sukarame, Bandar Lampung. Dasar pertimbangan memilih di wilayah Bandar Lampung ini sebagai tempat penelitian adalah ingin mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat Sukarame dari akibat adanya Gojek, seperti kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga banyak aktivitas masyarakat yang membutuhkan mode transportasi Gojek. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian secara khusus dan mendalam terkait dengan aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai driver Gojek. Dalam kaitan inilah penelitian dilakukan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 10 metodologi penelitian untuk menunjang dilakukannya penelitian ini, yakni 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah sekitar Sukarame, Bandar Lampung. Dasar pertimbangan memilih di wilayah Bandar Lampung ini sebagai tempat penelitian adalah ingin mengetahui perubahan sosial kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga banyak kelewat satu. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 10 metodologi penelitian untuk menunjang dilakukannya penelitian ini, yakni yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah sekitar Sukarame, Bandar Lampung.
Dasar pertimbangan memilih di wilayah Bandar Lampung ini sebagai tempat penelitian adalah ingin mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat Sukarame dari akibat adanya Gojek seperti kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga banyak aktivitas masyarakat yang membutuhkannya sebagai transportasi Gojek. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian secara khusus dan mendalam berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai driver Gojek. Dalam kaitan ini, inilah penelitian dilakukan. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan selesai 2023. Yang kedua adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan. Data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang alamiah, di mana peneliti harus melakukan perlakuan seperti mengedarkan angket dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk dapat mengetahui pengaruh keberadaan Gojek terhadap ekonomi masyarakat Bandar Lampung. Yang ketiga adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan objek, benda, peristiwa, ataupun individu yang akan dikaji dalam suatu penelitian, di mana pada penelitian ini masyarakat Bandar Lampung adalah sebagai populasi. Yang pertama, masyarakat umum semua pengguna jasa layanan Gojek dan yang tidak bekerja sama dengan layanan aplikasi lainnya seperti GoFood, GoMart, GoShop, dan layanan lainnya. Termasuk kategori umum adalah pemilik usaha yang tidak bekerja sama dengan Gojek dalam antarjemput barang atau produksi dan juga bukan dari masyarakat yang berprofesi sebagai ojek pangkalan atau driver angkutan umum. Yang kedua, pemilik usaha yang bekerja sama dengan Gojek dalam layanan aplikasi Gojek seperti GoFood, GoMart, GoShop, dan layanan lainnya. Yang ketiga, ojek pangkalan atau driver angkutan umum. Nah, ketiga hal itu adalah yang akan dilakukan wawancara melalui populasi. Yang keempat adalah sampel penelitian. Menurut Sugiono, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Pada penelitian ini menggunakan metode simple random sampling atau paling acak sederhana. Pada metode ini, sampel dipilih sehingga sampel atau orang yang dipilih dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Nah, metodologi yang kelima, yakni jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data adalah sebuah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya, guna memperkuat penelitian yang dimaksud. Hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner dan wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang kedua, data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari masyarakat yang menggunakan jasa Gojek. Yang keenam adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei.
Survei adalah suatu teknik riset di mana sampel diwawancarai dalam beberapa bentuk atau perilaku responden yang observasi dan dijelaskan dalam beberapa cara, menurut Babin 2010. Sedangkan menurut Malhotra 2004, survei merupakan suatu metode pengumpulan data dari bentuk pertanyaan atau sampel dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang terstruktur. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai layanan jasa dan pendapatan masyarakat pengguna jasa Gojek. Penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Dalam skala Likert ini, kemungkinan jawaban tidak sama, yakni tidak hanya setuju, tidak setuju, tidak setuju saja, tetapi dibuat dengan lebih banyak kemungkinan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak ada, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketujuh, metode pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2013, sedangkan untuk mengelola data preferensi konsumen dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 untuk mencari nilai mean dan standar deviasi. Yang kedelapan, desain riset. Malhotra 2004 mendefinisikan desain riset dalam konteks pemasaran sebagai kerangka atau blueprint untuk melakukan sebuah riset pemasaran. Lain halnya dengan McDaniel dan Gates 2002 yang mendefinisikan desain riset sebagai rencana yang akan diikuti untuk mendapat tujuan riset pemasaran. Penulisan menggunakan desain riset deskriptif cross-sectional sebab desain riset deskriptif cross-sectional ini karena pada dasarnya desain deskripsi mampu mendeskripsikan karakteristik atau fenomena tertentu suatu objek dari populasi. Karena judul yang diambil oleh penulis mengenai fenomena ojek online yang sedang populer di Bandar Lampung. Yang kesembilan, yakni teknik penulisan. Adapun teknik penulisan dan penyusunan penelitian ini juga sudah terintegrasi dengan berpedoman kepada buku pedoman penulisan kerja ilmiah atau skripsi yang telah disusun dan disesuaikan dengan tim penyusun dari UIN Raden Intan Lampung. Yang ke-10, analisis data. Analisis data yakni peneliti menganalisis data dan lalu menggambarkannya dalam skripsi. Sekian presentasi saya. Maaf jika terdapat salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.